Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan bagian berikutnya, karya dari Jagat Abimanyu. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina. Pulang, itu adalah tujuan akhir kami. Perjalanan kali ini serasa tak masuk akal, karena antara berangkat dan pulang kami menggunakan jalur berbeda. Kami seolah memutari punggung Lawu yang terjal berliku, dimulai dari Cemoro Kandang, Taman Sari Bawah, Taman Sari Atas, lalu Pos 3 Tenghik. Kali ini kami mencoba untuk konsisten menyusuri jalur lain, yakni dari Pasar Dieng, Gupaan Menjangan, Bulak Peperangan, hingga nantinya Candi Cetau dan Candi Ketek. Setiap gunung memiliki cerita mistis tersendiri, begitu pula Gunung Lawu. Konon ada beberapa pantangan yang tak boleh dilanggar oleh para pendaki. Di antaranya adalah tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil atau memakai pakaian berwarna hijau, dan pantangan-pantangan lainnya. Gunung Lawu menyimpan jejak sejarah masa silam, yakni saat runtuhnya Kerajaan Majapahit. Konon rajanya yang bergelar Prabu Brawijaya V mengasingkan diri di hutan Gunung Lawu. Pada masa itu terjadi pergolakan hebat yang menyebabkan Adipati Cepu melakukan pengejaran pada Prabu Brawijaya V hingga terjadi peperangan hebat di suatu tempat yang kemudian disebut Bulak Peperangan. Dan saking murkanya Prabu Brawijaya V, beliau sampai mengutuk keturunan dari Adipati Cepu yang coba mendaki Gunung Lawu. Sesekali kami berhenti di hamparan savana yang begitu luas. Hembusan angin terasa lebih kuat berada di tempat terbuka semacam ini. Eva masih terdiam. Dia melihat ke arah belakang lagi. Hal itu membuat aku dan Pratiwi bertanya tentang kerisauan yang dialami rekan kami ini. Apa ada sesuatu yang mengganjal Eva? Tanya Pratiwi ketika kami beristirahat. Eva hanya menoleh ke belakang, tempat kami meninggalkan jasad Dimas. Mulutnya seolah terkunci, enggan berbicara. Gurat wajahnya terlihat murung. Berkali-kali ia menggelengkan kepalanya. Aku merasa kita diikuti, ucap Eva tetap memandang ke arah belakang tempat kami menuruni bukit. Dia menangis jadi-jadinya. Eva. Pratiwi coba menyadarkan Eva yang terlihat begitu rapuh. Eva, tenanglah. Kita sedang menuju jalan pulang, ujar Pratiwi. Tapi mereka masih mengikuti kita. Mereka ingin kita tetap berada di sini selamanya. Eva makin beringas. Ia meronta dan berteriak. Di saat bersamaan, aku merasakan hal tak biasa terjadi. Udara tempat itu begitu pengap, seolah berada di ruangan tertutup. Ada aura mistis yang menyelimuti tempat kami berdiri. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dalam hati berharap keselamatan menyertai kami. Mendung bergulung pekat sekitar Lawu. Langit yang tadinya cerah dengan sorot purnama yang menerangi jalanan terjal, kini terlihat gelap. Gumpalan awan dan petir kembali bersautan, membuat kami segera berlari mencari tempat berlindung sebelum terjadi badai. Lihat, ada gubuk kecil di sana. Ayo, cepat kita berlindung, ajak Pratiwi. Tangannya menuju sebuah bangunan yang terbuat dari seng dan kayu pada sisi jalan. Aku dan Eva segera berlari secepat mungkin agar tak terjebak kabut tebal. Kami tiba di gubuk itu. Bangunan seadanya berukuran kurang lebih 5 kali 6 meter itu terlihat cukup lapang. Mungkin gubuk ini juga berfungsi sebagai pos bagi para pendaki yang singgah. Badai masih belum reda. Cuaca makin menggila. Angin bergerak mempermainkannya pucuk-pucuk cemara. Harusnya kami akan tiba di lereng gunung sekitar 4 atau 5 jam lagi. Tapi dengan badai sedahsyat ini, mungkin sangat mustahil tiba di lereng gunung tepat waktu.
Di tengah hujan deras, sayup-sayup terdengar suara gong. Kami saling pandang. "Kamu dengar itu, Tiwi?" tanyaku pada Pratiwi. Dia mengangguk dan kembali diam. Mereka menuju ke tempat ini. Eva yang tadinya sudah mulai tenang kini kembali gusar. Mimik wajahnya terlihat amat takut. Siapa yang kamu maksud, Eva?" tanyaku bingung. "Mereka ingin kita tetap di sini bersama mereka," lanjut Eva. Dia menatap tajam ke arahku. "Kita akan mati," ujar Eva lagi. Aku mundur menjauh dari Eva. Aku ingin menganggap ucapannya adalah ancaman, tetapi beberapa hal ganjil pun juga aku rasakan. Tidak mungkin. "Kita pasti bisa keluar dari sini, Eva," bantahku. Aku bergantian memandang Pratiwi yang bersandar di sudut gubuk. Dia tampak tertunduk seolah menyembunyikan sesuatu. "Tiwi." Aku larut dalam suasana itu, bingung dan kalut jadi satu. Benar, Eva benar. Kita tak akan pernah bisa pulang. Ada keanehan sedang berlangsung. Malam ini terasa begitu panjang. "Ayo jangan menyerah, kita pasti bisa keluar dari sini," aku terus menyangka. Aku berjalan menjauh dari Pratiwi dan Eva. Teringat beberapa hal yang terlihat sangat aneh di mana aku bertemu dengan pendaki gunung lain. Mereka seolah acuh tanpa menghiraukan keberadaanku. Belum lagi soal perjalanan kami yang seperti tak ada ujungnya. Kami terus mengitari bukit ini tanpa menemukan titik jalur untuk pulang. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa, kami hanya duduk sepanjang waktu. Hingga dirasa kabut mulai lenyap, kami memutuskan untuk melanjutkan. Aku tak pernah menyangka bahwa pendakian Gunung Lawu akan seseram ini. Dari kejauhan, tanpa sengaja pandangan kami tertuju pada ujung jalan. Tampak serombongan orang berjalan. Kami merasa sedikit tenang karena akhirnya kami akan bertemu pendaki lain. Jarak kami dengan mereka mungkin sekitar 300 meter. Tak cukup jauh jika kami mempercepat langkah. Mungkin akan segera menyusul mereka. "Hei, tunggu!" teriakku sekuat tenaga. Mereka terus berjalan tanpa menghiraukan kami. Mungkin hembusan angin membuat suaraku terhalang ke mereka. Aku terus berteriak dan berlarian hingga kami benar-benar berada sangat dekat dengan mereka. Srek! Pratiwi tiba-tiba berhenti. Ia menarik tanganku agar tak terus mengikuti orang-orang itu. "Jagat, mari kita menjauh. Sepertinya mereka..." Pratiwi diam. Seseorang dari mereka menoleh ke arah kami. Aku terkejut nyaris terjungkal. Sebuah pemandangan mengerikan ada di hadapanku. Serombongan orang yang kusangka pendaki itu ternyata sekumpulan makhluk-makhluk mengerikan. Wajah mereka pucat, mengelupas, dengan bagian tubuh yang sudah tak utuh lagi. Aroma busuk menyebar menyeruak masuk menusuk hidung. "Ayo, cepat pergi!" Pratiwi berbalik arah dan berlari, diikuti aku dan Eva yang sama ketakutan dengannya. "Jagat, mereka mengejar kita," ujar Pratiwi. Ia terus menoleh ke belakang. Bahkan kami justru tak sempat memperhatikan jalan yang kami lalui. Kami terperosok ke semak belukar. Tubuh kami menggelinding menuruni bukit terjal berbatu. Tulang dan sendi-sendi tubuhku seolah remuk tak beraturan. Sakit sekali. Hingga beberapa lama berlangsung, akhirnya tubuh kami terpental ketika menghempas sesuatu yang keras di bawah sana. Pratiwi tampak meringis memegangi dadanya. Dia berusaha berdiri namun terjatuh lagi. Begitu juga denganku yang justru kesulitan untuk bangkit. Aku hanya membuka mata tanpa bisa menggerakkan tubuhku. Suara derap langkah kaki terdengar di sekitar kami. "Jagat, Pratiwi!" Terdengar suara-suara memanggil kami. "Eva, Dimas, Arya, di mana kalian?" Seru suara lainnya terus memanggil. Suara mereka menggema. Tersirat entah dari mana asalnya. "Mas Pandu!" "Jagat, bangunlah. Itu mereka mencari kita." "Ya, itu suara Mas Pandu dan kawan-kawan," ucap Pratiwi. Dengan tenaga yang tersisa ia mencoba memberi jawaban. Tolong!" Pekiknya suara Pratiwi menggema ke seluruh penjuru bukit. Aku yang tadinya masih kesulitan bangkit,
berusaha menarik akar pohon agar tubuhku bisa duduk bersandar. "Tolong, kami terjepit di antara lembah," jeritku. Mataku tak bisa memandang jelas karena tetesan darah dari kepala menghambat penglihatanku. "Tolong!" Pratiwi terus menjerit. "Pratiwi, Jagat, kalian di mana?" Suara Mas Pandu diikuti suara lainnya, terus menyeru. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga kami benar-benar kehabisan tenaga untuk berteriak dan merangkak. Pratiwi yang makin lemah mencoba mengesot ke arahku. Dia tersenyum. Aku tahu, ia mulai pasrah. Begitu pula aku. Tak ada yang bisa aku lakukan selain berdoa dalam hati. Aku masih hidup dan cuma itu yang bisa aku lakukan untuk mengharap keselamatan. Mataku perlahan tertutup, merasakan pekat yang teramat sangat. Kepalaku terasa ringan. Sepertinya aku akan menyusul Pratiwi yang sudah tak berkutik beberapa menit yang lalu. Mati? Dengan mata yang terpejam dan tak mampu melihat apapun, telingaku masih mendengar suara-suara yang menyeru pada kami. Meski pada akhirnya suara itu perlahan sirna dari indera pendengaranku. Samar ku dengar suara seseorang bersenandung. Entah bagaimana tubuhku terasa amat ringan, hingga aku mampu berjalan mengikuti sumber suara orang bersenandung tersebut. Pratiwi yang tadinya terlihat berantakan dan kumal akibat terperosok di jurang denganku, kini tampak bersih, wangi, dan wajahnya seolah memancarkan cahaya. "Tiwi, lihat suara itu begitu merdu. Mari kita ke sana." Suara itu begitu menenteramkan hati, ucapku pada Pratiwi. Di sebuah batu besar, di tengah sebuah telaga yang begitu jernih airnya, terlihat seorang pria tua berpakaian serba hitam dengan belangkon di kepalanya. Pria itu berdiri sementara tangannya sibuk mengibaskan secari kain berwarna putih menjuntai di permukaan air. Tempat itu harum. Terlihat sebaran bunga setaman, dupa dan menyan begitu banyak, juga sesaji di setiap sudut lokasi. "Jagat, Pratiwi!" Tak jauh dari pria tua itu, beberapa orang berteriak menyebut nama kami. Kali ini kami bisa melihat dengan jelas siapa saja mereka. Tampak Mas Pandu, Mbak Gendis, Purwanto, Aji, dan Ratri. Mereka adalah senior Mapala di kampusku. Sibuk bergerak ke sana kemari, memeriksa tebing, celah batu, dan semak belukar seperti mencari sesuatu. "Itu mereka!" ujar Mas Ari menunjuk satu arah. Hal itu membuat mereka semua berlarian menuju tempat yang ditunjukkan Mas Aji tadi. Aneh, kenapa mereka tak melihatku? Padahal aku hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Tempat itu begitu ramai, tak hanya rekan Mapala saja. Beberapa warga dan semacam tim SAR terlihat menyebar ke segala penjuru. Perasaanku mulai tak nyaman ketika Mas Pandu dan Mas Aji menuruni celah sempit sebuah semak dengan bantuan tali tambang. Beberapa orang menuruni celah itu, sedangkan yang lain memegangi tali. Hah? Aku yang mengamati mereka sontak tersentak kaget. Sesosok tubuh mereka tarik ke permukaan. Itu Eva. Teriakku pada Pratiwi yang mereka mengangkat tubuh Eva yang mulai membusuk. Sebuah kantong mayat mereka siapkan untuk jasad Eva. Aku dan Pratiwi saling pandang. Kami mundur beberapa langkah. Kami tak bicara satu sama lain. Rasa takut ini amatlah besar. Atau mungkinkah kami telah mati? "Jagat, Pratiwi!" teriak seseorang di sisi tebing lainnya, diikuti oleh beberapa orang yang berlarian menuju tebing. "Cepat, sepertinya mereka kritis," ujar Mbak Ratri, salah satu anggota Mapala. Aku dan Pratiwi turut kaget, berlari ke tempat orang berkerumun. Perlahan tubuhku terlihat terkapar tak begitu jauh dari tubuh Pratiwi yang tergelepar. Aneh, aku melihat tubuhku sendiri. Dalam keadaan bingung, aku dan Pratiwi saling bergandengan tangan mengikuti proses evakuasi itu. Sesuatu yang kuat menarikku. Aku seperti terserap ke satu dimensi. Tubuhku terserap bagai serpihan debu. Kuat sekali. Aku terbatuk. Kepalaku pening sekali. Lihat, dia mulai sadar, ujar seseorang. Aku membuka mata, merasakan udara begitu dingin. Aku melihat Mas Aji, Mas Pandu, dan teman lainnya mengelilingiku. Jagat, kamu akan segera pulang, ucap Ratri memandangku.
Tangannya sibuk memakaikan baju dan jaket menyelimuti tubuhku yang setengah telanjang. Sementara tak jauh dariku, tampak Pratiwi yang juga siuman. Dia terlihat lebih bugar dariku, hanya saja dia terlihat linglung. "Apa yang terjadi, Mbak?" tanyaku pada Ratri. Dia tak menjawab apapun. "Jagat, kami telah melakukan pencarian ke seluruh penjuru tebing dan jurang selama 7 minggu. Syukurlah akhirnya kami menemukan kalian selamat," ujar Aji menjawab pertanyaanku. 7 minggu? Aku mengerutkan kening, merasa jawabannya yang aku dengar ganjil. Mustahil, kami berada di gunung ini hanya sekitar 5 hari, ucapku bingung. "Kenapa aku bertelanjang dada, Mas?" tanyaku lagi. "Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kamu akan punya banyak waktu bercerita nantinya ketika pulih. Terkadang hawa di gunung membuat seorang berhalusinasi. Kami menemukanmu bertelanjang dada, tanpa alas kaki, memeluk setumpuk kayu dan ranting kering," ujarnya. Proses evakuasi terus berlangsung. Meski medan yang sangat berat, akhirnya jenazah Catur, Ana, Dimas, dan Eva berhasil dievakuasi. Sementara aku, Pratiwi, Batiar, Arya, dan Sofia selamat meski tersesat di jalur yang berbeda dan mengalami kejadian yang tak kalah ganjil lainnya. Aku ingat beberapa saat lalu bajuku basah dan aku hendak menjemurnya. Sambil menunggu bajuku kering, aku mengumpulkan kayu bakar untuk api unggun. Kepalaku terasa sangat sakit. Sulit sekali untuk mengingat sesuatu. Bahkan kata mereka aku kesulitan berbicara selama lebih dari 3 jam setelah ditemukan. Aku dan Pratiwi berhasil ditemukan setelah dinyatakan hilang selama 7 minggu. Apa aku jerah? Tentu tidak. Itu adalah titik balik di mana mendaki gunung menjadi candu baru buatku. Selalu ada niat di hatiku menziarahi mereka yang telah hilang atau meninggal di gunung, ataupun segera datang untuk menyatu, mengagumi karya Maha Agung dari Sang Pencipta. Pengalaman itu aku anggap sebagai hukuman yang setimpal karena jauh sebelum ini terjadi, aku selalu berpikiran negatif pada para pendaki. Orang-orang ini yang semula aku anggap sekumpulan orang tak berguna, kini memiliki hubungan erat bagai saudara bagiku. Mereka menerobos kesukaran dan melalaikan rasa nyaman hanya untuk membawa aku kembali pulang. Kini setelah sekian waktu berlalu, aku selalu berusaha menjadi bagian dari mereka, para pecinta alam, berpetualang, menjelajahi belantara dan pegunungan, serta bukit lainnya. Kisah ini selesai, tamat. Terima kasih buat Mas Jagat Abimanyu, dan tentunya makasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sejauh ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Admin ya. Buat yang belum mampir, bolehlah mampir ya, ditunggu di situ. Itu di akhir sudah ada 2 kisah ya. Pilih saja salah satu dan nanti akan masuk ke channel Cadangan Admin secara otomatis. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di podcast